Baik semuanya, di sini saya akan mempraktekkan salah satu bentuk pada protokol HTTP, dan yang saya gunakan adalah pengiriman pesan dari server ke klien menggunakan bahasa Java. Nah, yang pertama saya lakukan, di sini saya menggunakan bahasa Java. Jadi, yang pertama harus saya akan membuat file yang saya namakan TCP sederhana. Saya sudah membuat file TCP sederhana. Lalu selanjutnya saya akan membuka VS Code. Nah, di sini saya menggunakan VS Code untuk membuat Java-nya. Nah, di sini saya akan membuat Java. Saya membuat project baru yang filenya itu di TCP sederhana. Nah, di sini saya sudah membuat project. Nah, itu untuk nama projectnya. Lalu di SRC ini saya akan tambahkan yang pertama saya akan membuat server. Lalu di sini saya akan membuat server.java. Nah, setelah server.java ini saya buat, selanjutnya kita akan memasukkan library-library yang diperlukan. Yang pertama saya akan import java.net yang saya panggil semua library-nya. Lalu yang kedua ada import java.io untuk input output yang nanti digunakan, dan sini saya panggil semua juga. Nah, di sini sudah terbuat. Lalu selanjutnya saya akan membuat public class servernya. Public class namakan server. Nah, setelah itu di dalam sini saya akan membuat, di sini servernya harus sama dengan nama filenya, itu S-nya kecil, server. Nah, di sini seperti biasa public static void main string args. Nah, setelah ini baru di dalamnya di sini kita akan membuat try, dan di sini sepertinya stringnya huruf besar. Nah, sudah bisa dijalankan, di try-nya juga sudah bisa. Lalu untuk yang pertama saya akan membuat untuk server socketnya, karena di sini yang saya ambil dari library java.net-nya yang saya berikan nama SS supaya lebih mudah pemanggilannya. Saya new server socket. Nah, di sini saya menggunakan server socketnya untuk portnya bebas, namun di sini saya akan mencoba menggunakan untuk 2003. Nah, seperti itu. Lalu titik koma. Nah, untuk portnya sudah benar untuk server socket. Lalu selanjutnya di bawahnya buat system.out.println. Nah, yang saya gunakan untuk membuat informasi jika dia sedang menunggu koneksi ke klien. Menunggu klien. Nah, setelah dia menunggu klien, nantinya saya akan membuat socket. Saya buat S saja, SS jika dia sudah diakses. Nah, jadi ini akan berjalan jika server socketnya sudah diterima. Di sini SS accept. Jadi dia akan menampilkan jika soketnya sudah diterima. Lalu selanjutnya system.out.println lagi, system.out.println. Nah, di sini saya gunakan ketika jadi untuk informasi bahwa kliennya sudah masuk. Klien telah masuk. Lalu saya akan buat system.out.println lagi, out.println.
Nah, di sini saya akan membuat informasi seperti port pada server dan ada port juga pada klien. Ini saya buat server pada port yang berada dengan. Nah, di sini saya akan mengambil dari get local address, get local address. Nah, ini lalu saya ambil juga get host address-nya, host address, dan ditambah juga ini, lalu menambahkan local portnya, s.get local port, dan setelah local port baru kita tutup ini. Lalu yang di bawahnya saya akan membuat untuk kliennya, println klien pada port sama dengan ditambah. Nah, untuk di klien sendiri kita mengganti yang bukan menjadi get local address tapi get init address-nya, get net address. Lalu kita tambahkan juga get host address-nya sama seperti yang di atas. Lalu yang di bawahnya kita tambahkan lagi get portnya, socket portnya, tapi kita gunakan dulu titik untuk kita menandakan. Lalu kita gunakan get local, di sini bukan local port namun get port saja, s.get port itu. Nah, lalu setelah system.println kita selesai buat, saya akan membuat print writer. Kita ambil dari java.io. Nah, sini saya buat deklarasikan menjadi pw sama dengan new print writer. Nah, di sini isinya adalah parameternya adalah get output stream, lalu auto flash dan ini true. Lalu di bawahnya akan membuat buffered reader yang saya buat dengan nama br, lalu new buffered reader dengan parameter di buffered reader itu adalah new input stream reader, lalu system.in. Nah, di sini sudah selesai untuk buffered readernya. Lalu system.out.println lagi, out.println. Di sini saya gunakan untuk membuat perintah bahwa server dapat mengirimkan pesan sekarang. Jadi silahkan mengirim pesan ke klien. Nah, seperti itu. Namun di sini untuk seperti biasa di Java itu adalah key sensitif, jadi harus sesuai. Lalu di sini saya buat string greeting yang ini kosong saja. Nah, di sini saya akan buat perulangan while yang berisi ini, yang conditionnya adalah jika seru greeting nah, sama dengan buffered reader
dot readline. Setelah itu ya equals sama dengan objeknya kita pakai unobject, dan di sini tidak menggunakan apa isinya. Lalu di sini print writer-nya kita buat print line greeting. Itu lalu nah di bawahnya jika koneksinya sudah berhasil dan sudah selesai, baru kita buat print writer-nya kita tutup ini. Lalu juga untuk soketnya kita tutup, dan juga untuk server soketnya juga kita tutup. Nah, setelah itu di bawahnya kita buat catch exception kita buat dengan tanda E saja. Lalu kita tambahkan di bawahnya e.print tag trace. Nah, baik, di sini sudah selesai terbuat. Nah, di sini tidak error, namun kita bisa deklarasikan nanti saja karena dan sini tidak error karena kita belum save, dan kita sudah save sama seperti ini server. Nah, lalu kita buat untuk kliennya client.java. Nah, di sini sudah terbuat public class untuk kliennya. Nah, pada klien ini sama juga kita akan menggunakan javanet dan java.io seperti itu. Untuk yang pertama kita import java.net.all. Lalu yang kedua kita import java.io juga. Itu. Nah, lalu di bagian klien ini kita tidak perlu melakukan yang sama, kita tidak perlu menentukan soket, kita hanya menggunakan soket pada server ini, kita menyamakan soketnya. Lalu di sini di public class kita buat juga public static, kita buat void main, lalu di dalamnya kita gunakan buat string dan juga setelah itu di bawahnya sama kita buat try. Ini kita try. Nah, lalu di sini kita gunakan soket s sama dengan new soket, lalu kita buat hostnya. Untuk hostnya, nah untuk host ini kita perlu IP dan juga kita perlu port. Jadi host port, untuk portnya kita gunakan 2003. Nah, untuk IP-nya kita bisa menggunakan IP dari lokal PC kita sendiri. Nah, di sini untuk IP saya sendiri, di sini kita bisa lihat kita ke network, internet. Lalu nah di sini IP saya ada 192.168.18.28. Jadi kita gunakan 192.168.18.28. Setelah itu, setelah kita buat soket, kita buat lagi system.out.println yang kita buat di sini kita tambahkan komunikasi terhubung. Artinya soket pada server dan juga klien sudah sama dan bisa dihubungkan. Nah, lalu di bawahnya kita buat system.out.println lagi. Nah, di sini kita akan membuat informasi sama seperti yang di awal, namun di sini kita buat klien. Kita buat klien pada port sama dengan, nah di sini baru kita tambah
s.get local address, lalu kita tambah juga get host address, lalu juga kita tambah, dan di sini kita buat titik, kita tambah dengan s.get local port. Itu jadi yang kedua kita buat juga system.out.println. Di sini kita gunakan untuk mengganti untuk menampilkan server. Jadi port pada server pada port sama dengan, nah kita tambah untuk server sendiri kita tukar saja get inet address, lalu kita titik get host address juga sama, tambah, lalu di sini s get port. Tuh. Lalu di bawahnya sini kita kurang sistem. Lalu di bawahnya setelah kita misalkan itu kita buat buffer reader lagi. Buffer reader di sini. Nah, itu di buffer reader kita buatkan br sama dengan new buffer reader. Di buffer reader ini kita buat input stream. Jadi kita new input stream reader yang di dalamnya kita buatkan berarti s.get input stream. Selesai. Setelah itu kita buat system.out.println lagi. Nah, di sini kita buat dia pesan bahwa dia sedang menunggu pesan dari server. Nah, setelah sistem yang menunggu pesan ini kita buat lagi string greeting. Kita buat string greeting yang isinya kosong. Nah, setelah itu kita buat lagi perulangan while sama seperti yang sebelumnya. Conditionnya adalah greeting, lalu sama dengan buffer reader .readline. Setelah itu jika dia tidak sama dengan null, maka di bawahnya dia akan membuat system.out.println selesai. Nah, lalu setelah ini selesai baru kita tutup ya dengan br close, lalu kita close juga soketnya, kita close, lalu di bawah ini kita buat catch yang berisinya exception lagi, exception nah di dalamnya kita buat print start trace. Lalu kita sama seperti tadi, jika kita belum save maka masih terlihat error karena dia belum berubah. Nah, kita save. Di sini sudah hasil, namun di sini sama. Nah, di sini sudah berhasil kita buat. Dan selanjutnya kita akan merunning kode Java ini. Nah, yang pertama kita harus mengaktifkan server terlebih dahulu. Seperti itu, berarti kita run Java. Ini sedang debugging. Nah, di sini sudah berjalan dan prosesnya menunggu klien. Ini di bawah ini menunggu klien. Selanjutnya kita jalankan di klien. Nah, kita run Java di bagian klien. Nah, di sini sudah terlihat, oh dia refuse to connect.
di sini masih ada error. Nah, di errornya itu di bagian soketnya. Kita cek terlebih dahulu di soketnya. Terlihat di sini soketnya berbeda. Kita ulang, kita save, kita run lagi. Nah, di sini sudah terhubung. Nah, klien pada port 127.0.01 dan server pada 127.0.01 dan di port 2003. Di sini juga sama, silahkan kirimkan pesan ke klien. Kita coba pesan ini dikirimkan dari klien, dari server. Pesan ini dikirimkan dari server. Nah, di sini sedang running di server dan di sini kita coba ke kliennya. Nah, di sini pesannya sudah terkirim. Pesan ini dikirimkan dari klien, pesan ini dikirimkan dari server. Itu kita coba sekali lagi. Pesan ini dikirimkan dari terminal server. Nah, di sini ada bagian servernya. Nah, untuk perbedaan bagian server itu adalah dia menunggu klien telah masuk, server pada port, lalu klien pada port, dan silahkan kirimkan pesan ke klien. Nah, di sini untuk di klien, kita lihat komunikasinya terhubung, klien pada port, server pada port, dan menunggu pesan. Lalu pesan ini dikirimkan dari klien, pesan ini dikirimkan dari server, pesan ini dikirimkan dari terminal server.